Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini, mengenal atau biografi Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Yuk simak. Ibnu Sina, bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, Persia Abu Ali Sina, Ibnu Sina, lahir pada 980 di Afshanah daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni tahun 1037 di Hamadan, Persia, Iran. Ibnu Sina, lahir 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara, sekarang dikenal dengan Uzbekistan, ibu kota Samaniyah, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan. Ibunya, bernama Setareh, berasal dari Bukhara. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Balkah, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid, sekarang dikenal dengan Provinsi Balkah, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Harmasain, kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya, Mahmud lahir. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra, kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Sejumlah teori telah diusulkan mengenai madhab, pemikiran dalam Islam. Ibnu Sina. Sejarawan abad pertengahan Zahir al-Din al-Baihaqi, d. 1169, menganggap Ibnu Sina menjadi pengikut Ikhwan al-Safa. Di sisi lain, Dimitri Gutas bersama dengan Aisyah dan Jules J. Janssens menunjukkan bahwa Avicenna adalah Sunni Hanafi. Namun, abad ke-14 Syiah Faqih Nurullah Sustari menurut Syed Hossein Nasr, menyatakan bahwa ia kemungkinan besar adalah bermadhab 12 Syiah. Sebaliknya, Saraf Khorasani, mengutip penolakan undangan dari Gubernur Sunni Sultan Mahmud Ghazanavi oleh Ibnu Sina di istananya, percaya bahwa Ibnu Sina adalah Ismaili. Perbedaan pendapat serupa ada pada latar belakang keluarga Avicenna, sedangkan beberapa penulis menganggap mereka Sunni, beberapa lagi menganggap bahwa dia adalah Syiah. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina telah hafal seluruh Quran pada usia 10 tahun. Ia belajar aritmetika India dari pedagang sayur India Mahmud Masai, dan ia mulai belajar lebih banyak dari seorang sarjana yang memperoleh nafkah dengan menyembuhkan orang sakit dan mengajar anak muda. Dia juga belajar fikih, hukum Islam, di bawah Sunni Hanafi sarjana Ismail al-Zahid. Sebagai seorang remaja, dia sangat bingung dengan teori metafisika Aristoteles yang ia tidak bisa mengerti, sampai dia membaca komentar Al-Farabi pada pekerjaan. Untuk tahun berikutnya, ia belajar filsafat, di mana ia bertemu lebih besar rintangan. Pada saat-saat seperti ini, dia akan meninggalkan buku-bukunya, melakukan wudhu, kemudian pergi ke masjid, dan terus berdoa sampai hidayah menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Jauh malam, ia akan melanjutkan studi, dan bahkan dalam mimpinya masalah akan mengejar dia, dan memberikan solusinya. 40 kali, dikatakan, dia membaca metafisik dari Aristoteles, sampai kata-kata itu dicantumkan pada ingatannya. Tetapi artinya tak jelas, sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan, dari uraian singkat oleh Farabi, yang dibelinya di sebuah toko buku, seharga kurang dari 3 dirham. Begitu besar kegembiraannya atas penemuannya itu, yang dibuat dengan bantuan sebuah karya, dari yang telah diperkirakan hanya misteri, bahwa ia bergegas untuk kembali, berterima kasih kepada Tuhan dan diberikan sedekah atas orang miskin. Dia beralih ke pengobatan di usia 16, dan tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga menemukan metode baru pengobatan. Anak muda ini memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usia 18, dan menemukan bahwa kedokteran adalah ilmu yang sulit ataupun berduri, seperti matematika dan metafisika, sehingga saya segera membuat kemajuan besar. Saya menjadi dokter yang sangat baik, dan mulai merawat pasien, menggunakan obat yang disetujui. Ketenaran Ibnu Sina menyebar dengan cepat,
dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. Masa dewasa janji pertama Ibnu Sina adalah bahwa Emir Nuh II yang berhutang padanya pemulihan dari penyakit berbahaya. 997, Ibnu Sina berhasil mendapat akses ke perpustakaan kerajaan Samaniyah. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama setelah itu, musuh-musuh Ibnu Sina menuduhnya membakar perpustakaan, dan dituduh menyembunyikan sumber pengetahuannya hanya untuk dirinya. Sementara itu, ia membantu ayahnya dalam pekerjaannya, tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awal. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ia kehilangan ayahnya. Dinasti Samanid telah berakhir pada bulan Desember tahun 1004. Ibnu Sina tampaknya telah menolak tawaran Mahmud dari Ghazni dan menuju ke arah barat ke Urgench, di Turkmenistan modern, di mana wazir, dianggap sebagai teman sarjana, memberinya uang saku bulanan yang kecil. Ibnu Sina lalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain, melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. Qabus, penguasa yang murah hati di Tabaristan, dirinya seorang penyair dan sarjana, yang mana Ibnu Sina mengharapkan menemukan suaka. Pada sekitar tanggal tersebut, 1012, mati kelaparan oleh pasukannya yang memberontak. Ibnu Sina sendiri pada saat ini dilanda penyakit parah. Akhirnya, di Gorgan, dekat Laut Kaspia, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman, yang membeli sebuah rumah di dekat rumahnya sendiri, di mana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Beberapa risalah Ibnu Sina ditulis untuk pelindung ini dan permulaan dari buku Canon of Medicine, juga ditulis saat ia menetap di Hirkania. Ibnu Sina kemudian menetap di Rey, di sekitar Teheran modern, kota asal Razes. Mana Majid Ad-Daula, putra dari Buwayhi Emir terakhir, adalah penguasa nominal di bawah kabupaten ibunya, Seyyedeh Khatun. Sekitar 30 karya Ibnu Sina dikatakan telah disusun dalam Rey. Permusuhan konstan yang berkecamuk antara bupati dan putra keduanya, Syams al-Daulah, bagaimanapun, memaksa sarjana untuk berhenti tempat. Setelah tinggal singkat di Kasvin, ia lulus arah selatan ke Hamadan, mana Syams al-Daulah, Buwayhi Emir lain, telah memantapkan dirinya. Pada awalnya, Ibnu Sina mengadakan pelayanan seorang wanita tinggi lahir. Tetapi Emir, mendengar kedatangannya, memanggilnya sebagai petugas medis, dan mengirimnya kembali dengan hadiah ke tempat tinggalnya. Ibnu Sina bahkan diangkat ke kantor wazir. Emir memutuskan bahwa ia harus dibuang dari negeri. Ibnu Sina, bagaimanapun, tetap tersembunyi selama 40 hari di rumah Syekh Ahmed Fathel, sampai serangan segar penyakit yang disebabkan Emir untuk mengembalikan dia ke posnya. Bahkan selama terganggu ini, Ibnu Sina bertahan dengan studi dan ajarannya. Setiap malam, ekstrak dari karya-karya besarnya, Kenan dan Sanatio, ungkapkan dan menjelaskan kepada murid-muridnya. Pada kematian Emir, Ibnu Sina berhenti menjadi wazir dan bersembunyi di rumah seorang apoteker, di mana, dengan ketekunan intens, ia melanjutkan komposisi karya-karyanya. Sementara itu, ia telah menulis untuk Abu Yafar, prefek kota dinamis Isfahan, menawarkan jasanya. Emir Baru Hamadan mendengar korespondensi ini dan menemukan di mana Ibn Sina bersembunyi, di penjara dia di sebuah benteng. Sementara perang terus antara penguasa Isfahan dan Hamadan, di 1024 mantan ditangkap Hamadan dan kota-kota, mengusir tentara bayaran Tajik. Ketika badai berlalu, Ibnu Sina kembali dengan Emir ke Hamadan, dan dilakukan pada tenaga kerja sastra, kemudian, ditemani oleh saudaranya, murid favorit, dan 2 budak. Ibnu Sina melarikan diri dari kota menggunakan gaun bernuansa sufi. Setelah perjalanan berbahaya, mereka mencapai Isfahan, menerima sambutan terhormat dari pangeran. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan kepada Muhammad bin Rustam Dusmanziyar, pemimpin Kakuyid, juga dikenal sebagai Ala al-Daula, yang ia dampingi sebagai dokter, penasihat sastra, dan ilmiah, bahkan dalam berbagai kampanyenya. Selama tahun ini ia mulai belajar hal-hal sastra dan filologi,
Sakit kolik parah menyerangnya saat di barisan tentara menuju Hamadan. Ia diberi obat yang begitu keras sehingga Ibnu Sina nyaris tak bisa berdiri. Pada kesempatan yang sama penyakit itu kembali, dengan susah payah ia mencapai Hamadan, di mana, menemukan dasar dari penyakitnya. Ia menolak untuk meneruskan cara hidup selama ini yang dipakainya, dan mengundurkan dirinya. Teman-temannya menyarankan dia untuk tenang dan mengambil hidup cukup. Dia menolak, bagaimanapun, menyatakan bahwa, "Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya. Daripada umur panjang yang hampa." Ia banyak menyesal sebelum akhir hayatnya. Semua barangnya diserahkan kepada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan membaca Al-Quran setiap 3 hari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada Juni tahun 1037, pada usia 58, di bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran.